diri. Kenapa disebut menzalimi diri sendiri? Kenapa disebut menzalimi diri sendiri? Ada orang-orang yang ketika diingatkan, jangan ganggu urusan saya, urus dirimu sendiri. Toh yang masuk surga saya. Toh ya kalau misalnya masuk neraka diri sendiri, nggak ada urusan denganmu. Kenapa? Diri sendiri, Allah membahasakannya menzalimi diri sendiri. Jadi gini Bapak Ibu, Allah itu adalah orang yang paling menginginkan kita bahagia. Maka ketika kita tidak mengambil atau tidak menerima seruannya, yang rugi diri sendiri. Ingatlah ketika Nabi Adam berdoa. Gimana Nabi Adam berdoa? Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna minal gitu. Nabi Adam tahu tuh kalau sejatinya ketika kita menjauhi Allah, yang rugi itu bukan Allah, yang rugi diri sendiri. Padahal bisa saja Nabi Adam berkata seperti ini, ya Allah, itu dan syaitan anu ngeganggu, iblisnya yang mengganggu. Tapi Nabi Adam tidak menyalahkan siapapun. Nabi Adam menyalahkan dirinya, kenapa mau sampai terjerumus muslihat iblis. Nah ini, jadi adab kita ya ketika disalahkan atau ada suatu masalah, tuh si itu tuh si ini itu makin mempersempit hati. Tapi katakanlah zalam nafsi atau nah aku yang salah, saya menzalimi diri saya sendiri. Orang-orang yang tipe menzalimi diri sendiri ini adalah apa? Orang-orang yang kena penyakit wahan, terlalu cinta dunia. Ada dua orang yang gak bisa dinasehatinya, setidaknya gitu. Siapa dia? Nah, orang yang sedang jatuh cinta bisa nggak dinasehati Bu? Bisa nggak? Nyudaikan penuh gitu hidung nggak tambah, tetap aja bogor. Begang hidung, tidak terlihat, bahkan keburukan aja terasa sangat indah. Terus kita bilang, dia baik banget soalnya. Baik banget, baik menurut siapa? Menurut kamu atau menurut Allah? Baiknya menurut antum, karena ini lagi cinta-cintanya. Karena orang baik mana yang ngajak pacaran? Betul tidak? Kalau dia orang yang baik mana yang ngajak pacaran? Baiknya jadi berarti baik menurut siapa? Nah, menurut diri. Jadi siapa yang harus disalahkan, Allah atau diri sendiri? Menzolimi siapa? Menzolimi diri sendiri. Orang jatuh cinta tuh gak bisa fokus. Maka ketika Allah menurunkan ayat tentang dua manusia ketika bersatu, tidak dengan kata hub, tidak dengan kata cinta, tapi dengan kata mawaddah. Jadi tidak dikatakan dengan cinta, mawaddah. Mawaddah ini tehnya kasih sayang. Masih rada waras lah ya kasih sayang mah. Masih bisa nggak nerima nasihat, masih bisa introspeksi. Kalau orang itu cinta mah tidak bisa itu. Apalagi cintanya terhadap dunia. Orang-orang yang terlalu cinta terhadap dunia itu sempit, seperti kehidupan yang sempit kan gitu ya. Di Quran surah Al-Isra gitu ya, seperti kehidupan yang sempit orang-orang yang sangat mencintai dunia. Contoh misalnya ya, ibu tuh parkir mobil, hilang mobilnya, sedih ya Bu? Sedih ya? Nggak cuman sedih senang teh. Jadi kan kalau longseran, bayar gitu ya, wah
mungkin sedih lagi depresi gitu. Tapi coba lamun nu ilangna mobil anu RW 11 dan kita nggak kenal saya itu. Oh itu anu Ica mobil anu bapak itu, sedih nggak ibu? Kenapa kan sama mobil nu ilangna? Nah mobil batur ya. Nah mobil batur. Jadi apa yang membuat kita sedih? Merasa memiliki. Karena itu merasa punya kita. Jadi bagi para pecinta dunia ini, dia itu tertipunya teh karena dia merasa memiliki dunia. Makanya bagi para pecinta dunia, bawaannya tuh sedih. Sedangkan Allah menginginkan supaya hambanya itu bahagia. Bahagianya seperti apa? Apakah euforia gitu? Aku bahagia. Enggak. Semakin bahagia, semakin tenang. Tidak ada perasaan khawatir, tidak ada perasaan sedih. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi enggak sedih. Enggak ada khawatir. Walaupun ada sedikit-sedikit kadangnya suka khawatir, tapi tetap saja Ibu, kekhawatiran tentang masa depan hanya akan menjadi masa lalu yang sudah kita lewati. Untungnya ibu masih baik-baik saja kan. Yang selama ini kita khawatirkan, alhamdulillah kan terlewati. Jadi itu adalah waswasa syaitan. Jadi tolong jangan terlalu jatuh cinta terhadap siapapun itu. Karena kata Ali bin Abi Thalib, jangan terlalu jatuh cinta. Sekedarnya. Kalau terlalu benci, bisi cinta. Terlalu cinta nanti berubah menjadi benci. Kita ada di mana? Ukur aja. Apakah kita kehilangan sesuatu itu sampai ke stres? Atau sangat memiliki suami campulang, stres ya, sedih, itu karena kita merasa memiliki. Maka salah satu tips biar kita tidak terlalu jatuh cinta terhadap dunia adalah jangan merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Menuju titipan anak, titipan harta, titipan. Kalau dikembalikan berarti harus ada SOP pengembaliannya. Tidak boleh cacat, tidak boleh rusak. Pas dikembalikan, ini ya bangkunya jadi potong. Harusnya lebih baik. Anak kita itu titipan. Pas diuikeun, nah cek Allah tenang jadi baru lauk ya. Jadi samsak. Amanah itu. Jadi jadilah orang-orang yang amanah. Itu Ibu ya. Jangan terlalu cinta, nanti jadi benci. Kemudian ada lagi, ada yang pertengahan. Nah, jadi muktasid. Jadi tipe-tipe orang yang di tengah-tengah. Lamun dalam eta manaon sih? Nafsul lawwammah. Bahasa Sunda nama kadang eling, kadang terbolak-balik, mudah sekali dipengaruhi, mudah sekali terwarnai, mudah sekali di lamun gaul jeung ieu tiba-tiba soleh siga ustaz gitu nya ya semua salah, terlihat salah. Gaul jeung ieu kabawakeun teu kapalang hesena teh. Itu orang-orang di pertengahan, hati-hati, gampang tergelincir. Hati-hati, terlalu dekat dengan hal yang syubhat, hati-hati dia akan terjatuh kepada hal yang haram. Dan ketiganya ini, karena ini ciri-ciri orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, ketiga-tiganya masuk surga. Masya Allah, itu kabar gembiranya ya. Namun ada syaratnya. Aya nu di kulub heula dibersihkan oleh dosanya. Ada yang tanpa hisab, ada yang dengan syafaat. Gitu Ibu ya. Ibu mau masuk surga? Tapi jangan dulu transit ya. Kita sama-sama berjanji ya, jangan dulu transit ya Allah. Saya mah yang langsung direct landing di surga. Jangan dulu transit.
Cita-citanya harus tinggi. Terus sampai di teras oke entong hareureum gitu. Di dalam adem. Jadi jangan juga di muktasi, di pertengahan. Kumaha rame nawe. Hayu orang donasi. Kayak ningali heula listna tos panjang, hayu rame nawe. Oh, ada batur ke isin kana batur ge mangga. Hayu. Ayo. Gimana? Muktasi nih. Kemudian yang ketiga yaitu yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, atau dalam wa minhum sabiquna bil khairat biiznillah, selalu jadi pelopor dalam kebaikan. Ada ini bios ku abi pangeulana, ada orang, ada sesuatu hal yang kebaikan terperduli orang bade dongkap bade henteu, dia selalu jadi yang terdepan. Sanes Yamaha ya, selalu yang terdepan. Bukan Yamaha jadi berarti bukan. Jadi tidak pernah terpengaruh oleh orang lain, tidak terwarnai, tapi justru mewarnai. Jadilah orang-orang yang gini Bu, jadilah orang-orang yang dunia tuh terlihat sangat sepele, terlihat sangat murah gitu. Pandanglah setiap kejadian ini bukan dengan cuan, bukan dengan cuan ya. Contoh Ibu, misalnya nih, hari ini kita belajar 2 jam. Kalau dalam matematika kita tutup toko 2 jam, omsetnya misalnya, aduh abis tutup toko 2 jam, berarti lamun aya pelanggan ndak ditutup, menghilangnya contoh, menghilangnya 1 juta, meni lebar gitu ya Bu? Lebar ya. Tapi duduk di sini kata Allah seperti duduknya taman-taman surga, namanya disebut-sebutkan, dimudahkan jalan yang menuju surga. Terus dapat lagi relasi, dapat lagi teman. Kira-kira mahal mana? Mahal lebar yang ketinggalan omset atau duduk di sini? Padahal hilang loh Ibu uang teh. Ada di Jabah Mayarnya. Jabah Mayar, coba mau hitung-hitungan. Mending mana? Aduh Jabah Mayar rugi kan? Tapi lihat balasannya. Kan rezeki itu nggak harus selalu uang. Rezeki itu bisa saja hati yang tenang, teman yang enak diajak bicara tuh ngobrol, tidak pernah judging. Saya yakin teman-teman di sini pada bararaik ya, gak pernah ngomongin orang eta yang goblok teh ini ngarujaknya. Ayo, enjing nyenak ieu, enjing nyenak itu, makanan aja yang diobrolin teh. Maka Ibu tadi teh narambah setengah ons setengah bulan teh. Setahun udah berapa kilo naikna teh? Udah sabulan asa ons. Tuh gara remil lah ya. Itulah rezeki tuh kan. Mungkin hilang 2 juta, 1 juta gara-gara tutup omsetnya terlebih dahulu. Tapi Allah gantinya dengan rezeki yang lain. Maka jangan selalu nilai dengan cuan. Itulah orang-orang yang itu mementingkan dunia. Jadi dunia mementingkan akhirat. Dunia teh sangat sepele. Ya, sangat sepele. Bahkan saya punya teman, kalau lagi gini kumpul teman-teman pahala mayar, karena kita tahu pahala mentraktir tuh sekumaha. Kalau dapat rezeki, ayo ini, ayo itu, nggak pernah tuh. Dan yang ngejamin Rasulullah SAW. Kata Rasul tidak pernah miskin orang yang sedekah. Jadilah orang-orang yang bermental kaya. Disimpannya ATM-nya di Allah, karena di kita pasti hilang. Ya, entah itu hilangnya ku toko orangnya, hilangnya ku anak-anak atau apa, tapi disimpannya di Allah. Maka jadilah orang-orang yang terdepan ketika ada peluang kebaikan. Gitu. Jadi itu 3 tuh. Zolam nafsi, muktasi, sama satu lagi sabiquna
awwaluna bil khairat. Nah, itu benar sih. Minhum sabiqum bi khairat, dengan izin Allah. Udah jam 4:30. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan ya? Oh, enggak bertanya. Untuk yang pertengahan itu ada hadis kan dan sebaik-baik dan sebaik-baik. Ada hadis yang pertengahan saya kalau saya buat hadis gimana kaitannya? Kalanya. Ya Allah, bismillah. Jadi memang yang berlebihan itu tidak baik. Yang berlebihan itu tidak baik kan. Umatku ini adalah umat terbaik karena umat wasato, umat yang pertengahan. Tapi dalam urusan apa dulu? Kalau ini dalam urusannya kebaikan, maka jangan setengah, harus pol hatinya, pol semuanya. Tapi kalau berlebihan ini misalnya dalam makan, terus dalam bergaul, dalam hal apapun, itu jangan terlalu berlebihan. Tapi untuk interaksinya dengan Al-Quran, ada yang setengah-setengah. Justru yang terbagus adalah yang terdepan, panggelana. Jadi pertengahan di sini bukan ini yang unggul, jadi gini kan? Nah, di tengah-tengah gitu, jadi seimbang kan? Enggak, ini dalam hal yang majunya gini. Itu kan timbangan gininya, ini majunya gini. Jadi di tengah-tengah di sini, ini yang paling depan, ini yang paling belakang. Jadi dalam lomba lari itu bagus terdepan atau tengah-tengah? Kan bagusnya tengah-tengah. Cenah dalam lomba lari. Yang mana yang paling bagus dalam lomba lari? Dalam mana? Jangan naon aya lomba, bu lamun nu kenging di tengah-tengah ibu. Betul nggak? Jangan naon ada lomba kalau yang dapatnya di tengah-tengah. Ye, anu kenging juara 2 pangheulana nya tos semua orang pas mau maju sok abi menu kadua abi kenging. Nah, pasti pada tapi dalam urusan tadi bentuknya kayak gini. Nah, supaya seimbang kita butuh di tengah-tengah. Jadi nggak kesini ngeguling, nggak kesini ngeguling kesini, gitu. Kalau dalam hal yang tadi, fastabiqul khairatnya bentuknya, mun kita mah apa? Bukan horizontal, vertikal. Padahal keluar, kali naon? Yang maju gitu, maju, berbanjar. Mun ini itu naon? Memanjang. Nah, memanjang ini memanjang, iya memendek, kumaha sih? Ya bentuknya beda. Kalau ini dalam hal perlombaan, dalam hal fastabiqul khairat bentuknya melurus. Jadi beda porsi. Beda bentuk. Yang satu gini bentuknya ke depan, yang satu porsinya gini. Supaya nggak jatuh ke kanan, nggak terlalu jatuh ke kiri, berarti kita harus tengah. Tapi kalau kayak gini, supaya kita cepat sampai, berarti kita harus yang paling depan. Kalau di tengah-tengah nu menangnya ya udah jangan jadi lomba tuh. Karena yang mendapatnya nomor 2. Tidak ada jadi cara dicing we. Sok tipayun, sok. Abi udah gede nomor 2 biar dapat gitu. Hadah walau. Itu mah hanya logika saja ya. Hanya analogi, nggak ada hadisnya, nggak ada yang kayak gitu. Ini hanya logika berpikir saja seperti itu, kata ibu. Jadi beda bab. Tapi memang yang tengah-tengah itu porsinya cekap gitu, raus. Tegendut, tepegang. Nah, jadi pas, seimbang, proporsional. Kalau yang tadi mah dalam hal fastabiqul khairat harus yang paling depan. Yang paling baik, yang paling cepat datang atau yang terakhir? Nah, paling cepat datang. Maka suka ada ya, kita kasih penghargaan buat yang paling cepat datang. Ada nggak? Kita kasih hadiah yang seimbang atau proporsional badannya, ada nggak?
Ada ya. Maka dalam hal perlombaan pasti yang paling cepat dia yang paling dapat terbaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dengar terusnya, jadi nanti bisa ibu nyari lagi di hal yang lain gitu. Itu mah hanya analogi Kak berpikir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.